Yang di camp 1 record, di camp 2 record, OBS record. Nah, biarin lepas. Baik teman-teman, selamat datang kembali di Daily GT Coaching Clinic. Tentunya dengan saya Bayu Asta dan narasumber dari praktisi di lapangan. Ya, selalu saya sebut seperti itu. Selamat datang Kak Cut. Selamat datang kembali. Ya, teman-teman udah familiar dengan Kak Cut. Expert kita di dalam dunia global marketplace gitu ya, global export marketplace. Jadi teman-teman, ya paling gampangnya kalau teman-teman mau ya jualan produknya di Alibaba gitu ya, contohnya ya bisa juga sih eBay ya, dan berbagai platform lainnya, tentunya masih dalam scope marketplace dunia gitu. Nah, teman-teman, sebelum saya memulai tentunya saya selalu mengingatkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu 5M. Yang pertama adalah menggunakan masker. Saya dan Kacut sama-sama pakai masker nih. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi ya, teman-teman, biar segera mati nih pandeminya gitu. Teman-teman, kita live di Telegram, channel Telegram. Untuk teman-teman yang ada di YouTube mungkin nonton replaynya. Kalau mau join, semua linknya sudah ada di description ya, video description. Dan juga teman-teman yang Telegram juga masih bisa lihat replaynya nanti di channel YouTube Getty Incubator. Oke, tinggal di search. Kami juga sudah meletakkan link untuk channel YouTube-nya di Telegram juga ya. Jadi silakan teman-teman kalau mau lihat replaynya nanti gitu. Kita langsung masuk aja ke materi, dan untuk teman-teman yang mau bertanya seperti biasa ya, poin dari coaching klinik adalah kita kan coaching. Berarti teman-teman tentunya akan ada pertanyaan yang sudah mulai masuk ke lapangan atau baru mau masuk pun nggak apa-apa, boleh silakan. Mungkin masih penasaran terutama kalau kita ngomongin ekspor ya. Mungkin banyak teman-teman yang pengen ya gitu, tapi gimana sih kayak apa gitu. Nah, silakan nih, orangnya ada nih sekarang Kacut. Di setengah jam ke depan ada di grup diskusi pelatihan, grup Telegram. Teman-teman silakan bertanya di situ. Saya lagi buka nih sekarang untuk membaca pertanyaan teman-teman. Sebelumnya ya saya pertanyaan duluan gitu ya. Kita kan sering sebelumnya ya Kacut ya, ngebahas soal ekspor itu seringkali kesulitan. Inginnya yang enak-enaknya dulu yang hari ini gitu. Misalnya nih kita memang udah siap ya, merasa siap untuk ekspor, untuk teman-teman yang UKM terutama nih. Sebenarnya apa aja Kak Cut yang perlu dipersiapkan? Persiapan itu ada, pertama adalah mental sih. Oh, Mental dulu disiapin. Karena memang banyak banget persaingan kita, bukan persaingan lokal aja. Tapi ya. persaingannya global kan, Ya, kayak gitu. Banyak banget PR kalau kita memang baru memulai, baik dari produknya, baik dari kesiapan perusahaan, baik kesiapan untuk kita kerjasama, ya. pengetahuan regulasi negara, seperti itu. Banyak banget PR-nya. Tapi memang kalau pertama kali Ah, yang misalnya kita nih baru bener-bener memulai untuk usaha ya, ya. perbaiki dulu dari posisi produk dan perusahaan kita dulu. Jadi Aha. produk itu harus yang gimana sih agar misalnya udah tes kirim ke seluruh Indonesia gitu. Oke. Ternyata produk kita masih tetap aman, karena memang harus mulai Ah, dari lokal dulu nih. Jadi dari lokal itu banyak banget kan review, istilahnya buyer yang bawel gitu. Dari sana kita bisa ya. belajar nih, oh ternyata nanti kalau misalnya sampai ke baru 5 hari kirim, ternyata produk kita udah rusak, ternyata nggak awet. Apalagi kalau misalnya Oh, ekspor itu bisa berbulan-bulan baru sampai ke buyernya. paling lama bisa sampai berapa bulan? Tergantung ya, paling lama bisa ada sampai 6 bulan, bahkan 1 tahun. Itu dikirim kemana? Amerika? Itu bukan sekadar hanya Amerika, tapi terkadang belum lulus dari regulasinya. Nih kadang udah sampai Oh, ke negara tujuan, oh iya iya tapi iya. dari importirnya atau dari bayarnya belum ready untuk mengeluarkan barang. Nah, jadi dia Ah, urus dokumen dulu kayak gitu ini baru. ceritanya kemarin dengan Pak Taufik ya, Iya, yang dekem dulu di port gitu. iya benar. Itu Itu harus kita perhitungkan juga. benar. Jadi bukan Ah, hanya sekadar di sisi supplier yang siap ya, dari buyer juga. Makanya kita harus, kalau dibayar, kalau cari global buyer itu bukan sekadar oh dia mau beli ya udah silakan kita jual, tapi enggak, tapi dia kita dia harus tahu siapa dia. makanya kayak kenalan juga berarti sama dia. Iya. Ini lu mau ngambil kapan nih istilahnya? Oke, beli sekarang, bayar sekarang, tapi belum tentu Bisa lulus dia juga. lulus juga. Bisa dia terima dengan benar kalau misalnya memang
oh saya adalah importir baru. Nah kalau importir baru kita Biasanya. harus arahin dia juga. Jadi Ah. kalau misalnya kamu importir baru, kamu coba cek deh ke regulasi negara kalian sama atau dengan forwarding yang kamu ada di sana misalnya. Bisa ditanya cara mengeluarkan produk itu bagaimana gitu. Berarti bisa dibilang packaging dulu kali yang kita persiapkan. Bisa dari produk kita juga, dari packaging juga gitu. Mungkin boleh Kak tips, Kak Jun, sorry. Tipsnya untuk packaging, soalnya kan kita sering apa namanya nerima lihat ya banyak produk teman-teman UKM. Kalau dibayangin satu unit itu aja rasanya nggak mungkin bisa tahan. Ya. Dalam artian kebanting ya rusak deh kayaknya. Tapi apakah ada packaging tambahannya misalnya? Ada Pasti ya. packaging tambahan. Kalau misalnya aku juga pernah kenal sama supplier kue ya, kue Lebaran sama kerupuk. Nah, itu mereka ngakalinya pakai yang kayak busa. Busa itu Styrofoam. bukan styrofoam, tapi emang kalau styrofoam kan agak keras tuh, Agak keras, kaku ya. ya. Tapi dia selembaran. Kalau kita pijit agak lembut. Itu saya lupa namanya. Bubble. Bukan bubble wrap, beda. Jadi ada yang bubble wrap khusus untuk packaging paketnya atau produknya, tapi di antara produk dalam kardus itu bisa diselipin kardus atau robek-robekan kardus, koran, atau bisa kayak tadi namanya saya lupa yang kayak styrofoam tipis jadinya. Oke, intinya itu apa Itu meredam goncangan. dalam goncangan. Sebenarnya tekniknya sama kalau kayak di lokal ya, cuman Sebenarnya lebih sama. mungkin lapisan tambahan. Iya benar. Kalau misalnya di lokal ya mungkin masih bisa kita hanya bubble wrap terus kardus selesai ya. Iya. Tapi di dalam kardus biasanya di packaging lagi. Kalau saya sering kali hanya bubble wrap, cuman Iya. berlapis-lapis. Ya. Kadang Tergantung dalam, juga. dalam toplesnya juga bukan sekadar taruh kue aja, tapi di skat-skat gitu loh. Kalau pernah lihat Oh, kue iya, iya. di skat-skat ya, Ya. nah kayak gitu. Oh, itu Jadi itu bisa ya bisa. untuk membantu dia. biar guncangan, nggak guncang. Oh, sorry. Teman-teman. Wow. Ada kesalahan Shock. teknis. Ini kalau rusak berarti butuh bubble wrap. Oke, sorry. Nggak apa. Ya. Oke, kita lanjut. Dia guncang-guncang, dia guncang sendiri. Ya, kaget juga sih. Ada yang jatuh. Baik, kita lanjut teman-teman. Tadi ngomongin soal packaging ya, pakai bubble wrap. Ini udah ada pertanyaan dari Mas Rahmat, Mas Rahmat Hidayat. Kalau nggak punya produk bisa ekspor. Bisa, kan? Bisa ngambil punya orang. Ngambil punya orang dong ya. Tetap harus punya orang, harus ada produknya. Nah, kita nggak punya produk, kita nggak memproduksi, ya bisa kita ambil produk orang lain. Gitu. Tentunya bisa, istilahnya bentuknya kayak enabler gitu kali ya. Atau lebih tepat reseller. Reseller. Reseller kan nggak punya produk nih, Yap, tapi dia bisa jualan, gitu kan? Kita nggak stok produk, kita nggak memproduksi produk produsen, kayak ya. gitu. Tapi kalau kita udah ada buyer, ya udah kita cari suppliernya gitu. Ya. Gitu. Jadi nggak perlu produksi, nggak perlu ini. Sebenarnya kalau untuk kita di Indonesia itu ya, kalau teman-teman biasa ikut pameran, produk Indonesia tuh banyak banget bermacam-macam, dari yang pernah biasa kita lihat sampai yang nggak pernah kita lihat nih. Kalau teman-teman rajin Contohnya lah, ke kalau yang nggak pameran, pernah kita lihat. ya kayak misalnya nih minyak buah merah kan kayak Iya. gitu. Benar nggak pernah Kalau lihat. misalnya di daerahnya asal ya mungkin udah familiar ya. Iya. Kalau di kita nggak familiar kan, itu hasilnya. Minyak buah merah. Iya ada. Sih, Kemudian juga minyaknya merah. Saya bayanginnya kayak jus ini kali ya, jus buah naga. iya hampir ya, tapi enggak sih, enggak kayak gitu. Enggak Enggak gitu, bentuknya minyak merah gitu. Oke. Terus ada juga yang kayak jengking, terus misalnya ada cicak, itu sebenarnya mereka juga ekspor loh, tapi ada terus tanduk rusa, nah itu macam-macam sih, emang kayak pengobatan tradisional Cina, itu ternyata mereka juga ada produk-produk seperti itu, dan itu juga diekspor sebenarnya. Tapi tentunya dengan kalau yang kayak gitu-gitu pasti peraturannya lebih rumit. Iya, peraturannya pasti rumit, makanya soalnya harus kuat mental nih untuk menerobos semua regulasi-regulasi. Ini ya istilahnya memang peraturannya pasti beda-beda juga sih ya. Mungkin bukan soal rumit tapi tiap produk beda. Jadi teman-teman
bisa nggak saya bilang kalau di giliran kita mulai ekspor itu nggak bisa kayak di marketplace, dalam artian kan sukanya nih teman-teman jual apa ya, serba ada gitu loh, apa sebutannya itu, lu mau gua ada, Palu palu gada, gada ya, palu gada ya, palu istilahnya gada. palu gada. Kalau di ekspor nggak, susah ya, bukan saya nggak bilang Iya, bisa tapi susah. susah di Susahnya di pengurusan. regulasi lagi, balik-balik ke Iya, situ. Kita mampu nggak ngurus regulasinya? Kalau mampu ngurus regulasinya, ya silakan. silakan kayak Heeh. gitu. Perizinan kita ada, misalnya persyaratan-persyaratan dari produk itu kita disupport. Misalnya kita nggak punya produk nih, Hmm. terus kita kayak punya produk makanan. Produk makanan kan itu kita nggak bisa daftarin misalnya organik terhadap Hmm. produk tersebut kalau kita bukan manufakturnya. Iya, Nah, iya sih. jadi kalau Harus ada disupport, komunikasi juga iya berarti ya. gitu. Tapi soalnya saya kebayangnya gini sih Kak Cut. Soalnya kan banyak juga ya produsen UKM-UKM teman-teman IKM mungkin lebih Mm-mm, tepatnya, yang produsen tapi pengen ekspor, nggak ngerti caranya. Selama mm-mm, ini pun di lokal ya dibantu dengan reseller gitu mm-mm, penjualannya. Jadi mm-mm, mereka nggak tahu menahu nih sebenarnya ya produknya seperti mm-mm, apa tuh di mm-mm, cara jualnya. mm-mm. Bisa dong ya kita datang ke Bisa, mereka bisa. untuk oke kita deal atau bagaimana. Mm-mm, Tentunya harus ada komunikasi tadi, mengenal produknya bener. dulu gitu ya. Mm-mm, gitu. Baik, baik. Ya, salah satu PR IKM di Indonesia ya, salah satu yang Mm-mm. sering saya dampingin itu adalah tidak adanya tim marketing. Iya, Jadi si ownernya memang itulah sih owner yang cari bahan baku, owner yang jualan, owner yang produksi, promosi. dia harus Oh iya, promosi. promosi, ngitungin biaya keluar biaya masuk, semuanya pokoknya jadi satu. Nah, Mm-mm. itu yang belum struktur dari beberapa IKM kita itu yang belum ada kayak gitu. Jadi belum ada khusus orang yang promosi, belum ada khusus ya. Memang terkait modal juga ya, karena Iya. banyaknya orang pasti juga butuh biaya yang cukup banyak. Tapi kan kalau memang konsepnya udah mateng ya itu kan pasti ada target masing-masing yang memang kita harus tuju kayak gitu yang bisa berjalan sama-sama gitu Kalau kan. kalau dari saya ya mungkin sedikit ide atau Mm-mm, referensi lah ya. mm-mm. Saya sebagai pebisnis mungkin boleh. Oh, silakan. Memang sini saya konsepnya narasumber tapi bisa sorry, saya host tapi bisa jadi narasumber juga. Kalau ada masukan Kalau lebih kan kenapa enggak kita berikan ya, semua. kan kalau memang kita hire karyawan Mm-mm. promosi, karyawan marketing misalnya, memang akan jadi biaya ya. Tapi Iya, kan kalau tadi konsepnya seperti yang ekspor, itu kerjasama aja iya. bentuknya. Jadi kalau memang dia nggak deal-deal ya nggak keluar modalnya nih teman-teman, nggak keluarlah cashnya. Tapi Mm-mm. kalau dia deal, kita keluar cash betul karena untuk share-nya dia, tapi Iya, kita juga dapat iya, sama-sama gitu ya. Jadi iya. konsepnya membangun bersama. Mm-mm. Itu Benar. saya langsung ingat ada soalnya ada desa, ingat ya mungkin teman-teman ada di TV soalnya dia viral tuh, desa YouTuber. Iya, Saya ngeliatnya konsepnya, oh ini pintar. Kalau sendirian dia susah. iya benar. Jadi dia satu kampung tuh, YouTubein semua Rame-rame. gitu. Rame-rame, lu yang ngedit, gua yang ini, lu konten A, gua konten B gitu. Iya. Akhirnya malah jadi bagus, viral semua gitu. Itu hebat. Nah, teman-teman juga terutama IKM, apalagi kalau di daerah gitu ya, justru harus kerjasama ya. Iya, mau nggak mau kalau kita mau maju sih kita harus kerjasama, berkolaborasi dengan pihak mana saja yang bisa saling menguntung lah satu sama lain gitu kan. Kalau kita sendiri berat. Berat, Kalau berat kita berat. banget. Oke, pertanyaan berikutnya, cara melihat negara yang butuh dengan produk yang kita ekspor. Mungkin cara melihat demand-nya berarti. Iya, kalau untuk banyak ngelihat demand-nya sih sebenarnya kita bisa cari di Google ya, kayak misalnya Oh ya? salah satu kita pakai website trademap.org kayak gitu kan itu Trademark. ya trademap.org. Nah, itu kan sebenarnya bisa kita baca review kayak data kegiatan ekspor impor dari sebuah negara. Nah, sebenarnya kalau mau lihat data itu juga sebenarnya kadang data yang masa lampau ya, data yang udah tahun lalu seperti itu kan. Nah, itu sebenarnya nggak bisa jadi patokan 100%, tapi kita bisa lihat nih di sini, oh ternyata Referensi. referensinya, oh ternyata negara ini ngimpor produk kita banyak nih, apa kita bisa masuk nggak ke sana, nah kayak gitu. Ini saya, karena teman-teman kan nanya ya di grup, kalau link saya mau mulai, kalau ada link-link saya akan kirim ke grupnya. Ini benar nggak linknya tadi? Trademap.org. Oh iya Benar benar. ya? Jadi bisa saya kirim, Mas Rahmat Bisa juga cek. untuk teman-teman bisa cek tuh website-nya kayak apa. Gitu. Bisa. Nah, atau enggak kalau yang paling gampang ya, kalau ini kan membaca data. Kadang orang bingung dibaca datanya seperti apa gitu Oke, kan. ya. Analisis dan lain sebagainya. Itu bisa sebenarnya teman-teman bisa buka di searching.alibaba.com. Sourcing.
Oke. Terus kemudian setelah ganti kata keyword sesuai dengan produk kalian, misalnya coffee COFFE gitu ya misalnya. Nah, itu bisa di search kira-kira negara mana yang banyak cari kopi, itu buyer yang dari mana, seperti apa kopi yang mereka Jadi cari. sudah kelihatan. Bisa kelihatan langsung. Nah, jadi bisa, tapi memang kita milihnya manual istilahnya ya, per dasar dari kata keyword kopi tersebut. Jadi nggak bisa pilih negara mana, tapi kita hanya bisa lihat satu persatu kayak Oke, gitu. negara itu bagus gak ya gitu. Iya. Nanti kurang. Oke. Ada profile supply profile buyernya. Kira-kira buyer itu udah aktif dalam balas inquiry enggak. Jadi kayak ada mendali-mendali yang diberikan oleh Alibaba bahwa ini adalah buyer yang aktif seperti itu. Oh, kalau di Alibaba bayar juga dapat Rating ini, kayak dapat gitu. rating juga. Bener. Kayak rating gitu. Jadi karena ini B2B sih ya. Kalau buyer memang mereka juga disortir istilahnya. Memang terbuka untuk siapapun. Kalau kita mau login Alibaba ya login aja kalau misalnya untuk buyer ya. Nah, tapi buyer itu ada juga yang bisa dikatakan difilter atau dinilai oleh sistemnya Alibaba, di mana dia pernah melakukan pembayaran, dia pernah sering melakukan mengirimkan RFQ atau permintaan. Terus kalau misalnya dia dibales oleh suppliernya, ketika dia kirim permintaan terus balas supplier, dia balas lagi, berarti respon dong, bayarnya itu serius. Nah kayak gitu. Terus kelihatan kayak profil penjual. iya. Kayak penjualnya juga berarti. Kayak profilnya dia juga kita bisa lihat nih 90 terakhir dia masih nyari produk yang sama atau enggak. Gitu. Kalau misalnya dia masih cari produk yang sama, berarti masih bener serius dong dia cari. Masih demandnya masih ada. Masih ada. Kalau misalnya udah dia cari produk yang lain, berarti udah istilahnya udah dapet barang itu, dia cari yang lain lagi gitu. Iya. Nah, itu bisa kelihatan di profile buyernya nanti. Bisa teman-teman buka kok di searching.alibaba.com. Tuh, itu buyer semua isinya. Oh gitu ya, benar-benar totally bayar semua ya. Jadi silakan teman-teman, ada ya linknya dua di grup, teman-teman bisa lihat. Yang pertama trademap.org dan yang kedua adalah sourcing.alibaba.com. Menarik ya, karena saya pikir ya make sense gitu begitu dijelasin. Cuman namanya juga kalau di lokal kan pembeli urusan kita sih gitu ya, pembeli nggak ada tuh penilaian seperti itu ya. Kalau ini kan B2B skalanya besar. Trusted buyer tuh ada juga berarti istilahnya. Harus trusted buyer itu benar-benar harus kita cek terlebih dahulu sebelum melakukan perjanjiannya, karena banyak banget buyer nakal. Kalau misalnya buyernya sesama lokal kan, kalau misalnya dia nakal atau bermasalah kan masih enak nih, regulasinya Indonesia, masih kita datengin. Kalau regulasinya udah di luar negeri, itu sulit banget untuk kita mau ngadu ke negara mereka, itu panjang banget ceritanya kayak gitu kan. Mau nangkep orang di negara orang kan nggak bisa sembarangan gitu. Hukumnya pakai hukum sana ya. Iya. Saya suka bingung deh kalau ada kriminal yang terjadi di negara lain tuh hukumnya hukum mana, terus yang disebut dengan international law itu apa gitu. Nah itu balik ke hukum sih. Itu balik ke hukum balik ke hukum negara masing-masing gitu kan. Karena makanya kenapa orang pada kalau lihat berita kan kasus ini gitu, lari ke negara ini, lari ke Singapura gitu kan, sembunyi di Singapura gitu. Karena udah regulasinya beda, nggak setiap negara kan masih melindungi masyarakatnya ya gitu, rakyatnya. Pasti nggak bisa sembarangan ya orang yang polisi dari negara kita ke Singapura nangkep mereka nggak bisa. Di luar jurisdiksinya lah. Iya. Ini udah hukum banget sih, udah di luar topik kita ya. Iya, makanya kan kalau cari buyer B2B internasional emang lamban, tapi dalam waktu yang lama itu istilahnya kalau kita udah deal. Lamban tapi dalam waktu yang lama. Maksudnya ya ini long term deal. Iya, long term deal. Kalau kita B2C kan gue jual hari ini, lu beli hari ini udah selesai. Nggak ada kelanjutan. Belum tentu dia mau beli produk kita lagi. Walaupun dia suka nih, oh ya udah, kayak handphone kan kita nggak mungkin beli tiap hari dong. Enggak, iya. Gitu kan. Tapi nanti suatu hari mungkin itu beli tapi di situ waktunya lagi. lama kan. Tapi mungkin. Mungkin. Ini tergantung dari brandingnya, tergantung dari customer service, semua yang kita ajarin ya teman-teman di kelas kita. Memang ini ya, memang jangka panjang itulah perbedaannya B2B dan B2C gitu. Apalagi lokal dan global ya.
Kita mungkin balik kajut ke masalah persiapan tadi. Pertama mental. Sebesar itu ya, maksudnya Kajut dari pengalamannya pernah sampai stressful. Satu klien aja gitu. Iya, ada. Dimana kadang kliennya yang pengen cepet ya, karena memang dia biasa B2C. B2C kan itu langsung hari ini dijual, hari ini bisa check out. Belum terbiasa. Kayak gitu. Nah, emang kayak itu. Terus dia udah sampai 3 bulan itu nggak deal sama buyer. Kayak gitu. Aha. Nah, jadi dia komplain, gimana sih bayarnya kok nggak ada yang mau beli gitu kan. Ya, ini kan B2B, nggak bisa istilahnya kamu hari ini kamu kirim sampel, hari ini kamu langsung jadi jual. Karena sampel di sana ketika dia terima, itu pasti akan dicek lagi sesuai dengan spek mereka gitu. Jadi makanya cukup lama. Akhir-akhirnya juga pas mau udah akhir penutupan baru kirim 1 kontainer. Tapi langsung gede. Iya, langsung gede. 1 kontainer lah, gede lah. 1 kontainer tuh Langsung tutup kontainer udah full gitu kan. full ya, dia 1 kontainer full ya. Kayak gitu. Memang harus sabar katanya. Ujung-ujungnya, iya nih harus sabar, benar-benar harus sabar. Kalau ya. udah kebeli udah bisa ngomong gitu. Padahal awal dia nggak sabar banget, ini tiap hari kuping gue diomelin. Ya wajar lah ya. Bayarnya bodoh apa ya, masa udah ditawarin harga, udah dikirim sampel nggak ada feedback gitu kan. Karena ya memang si buyer juga akan compare ya. Iya, pasti akan compare di harga, compare di kualitas gitu, service-nya kita gitu kan. Dia jual apa, Kajut, kalau boleh tahu? Furniture. Lebih tepatnya furniture dan home decor. Oke. Gitu. Memang sih kalau tipe furniture tuh paling cepat laku 3 bulan itu paling tetap rekor itu bukan 3 bulan itu paling cepat. 3 bulan paling cepat. Harusnya kan setelah 3 bulan itu dia adalah yang berhasil terkirim kayak gitu kan. Ini enggak, hampir 1 tahun dia baru berhasil terkirim gitu. Jadi kalau ngelihat teman-temannya udah terkirim semua kok saya belum gitu kan. Jadi ya insecure ya. Iya, padahal sebenarnya dilihat lagi dari performance-nya dia yang agak slow, lamban gitu. Ya bersyukur banget dia terkirim gitu. Padahal dari dianya juga kadang lamban untuk merespon, lamban untuk buka. Furniture-nya modern ya. Modern, bisa mix and match kayak gitu. Saya soalnya mau bawa, saya jadi ingat kalau ngomong furniture, saya ingat tetangga ya, mungkin tetangga kampung ibu saya sendiri. Kalau ibu saya di Kudus, ya tetangganya Jepara ya. Jepara itu kan furnitur terkenal. Iya, tapi karena ukirannya. Mungkin kalau dibandingin ya, demand-nya lebih tinggi mana ya produk-produk modern mungkin secara keseluruhan daripada produk-produk yang mungkin bau Indonesia banget gitu. Kalau untuk sekarang sih lebih ke minimalis furniture ya, lebih banyak. Kalau ngomong furniture sih lebih ke minimalis. Minimalis, terus yang memang lebih ke Indonesia banget sampai sekarang masih. Dibandingin kalau yang kayak gini ya, yang kayak gini tuh saingan kita malah Cina. Karena ini bukan istilahnya bukan kayak kayu asli. Bukan, iya ini serutan. Gitu. Nah, itu. Jadi makanya mereka kadang yang mix and match seperti ini kan mix and match lah, maksudnya ya kayu campur besi, campur itu. Besi, ya. Bukan kayu asli, bukan rotan asli, itu biasanya saingan Cina dan orang kita kalah harga di Cina. Gitu. Tapi kalau untuk Indonesia banget kayak rotan asli rotan yang dibakar terus dilepukin jadi kursi atau nampan ataupun basket rotan itu yang untuk laundry, nah itu kita menang. Jadi mungkin demand sedang lebih banyak lebih banyak yang modern, tapi sebenarnya kita punya USP-nya di yang khas kita gitu. Iya, sebenarnya. Justru lebih berpeluang kejual di situ. Iya, karena nggak ada saingannya. Saingannya cuma hanya di lokal sendiri. Iya. Malaysia nggak bisa? Nggak jadi ya? Nggak. Saingan kita itu Indo. Rotan itu bahkan saingan kita rotan palsu, bukan rotan asli. Oh iya. Rotan palsu itu Cina. Tinggal kita harus ngasih tahu ya, harus bisa ngasih tahu atau komunikasiin bahwa oh ini asli loh. Iya, gitu. orang tahu biasanya. Bagian marketingnya. Iya, bagian marketingnya harus jago ngasih tahu yang itu. negosiasi gitu. Kenapa harga rotan ini mahal gitu? Ya karena ini rotan asli, bukan rotan palsu yang bisa dicetak pakai mesin. Kualitasnya juga kalau rotan asli sama rotan palsu jauh. Gitu. Emang kalau yang modern nggak paham ya teman-teman ya, suka nggak paham apalagi kalau furnitur. Saya dulunya juga saya pikir meja gitu, kayu. Ya kayu. Ya gimana sih? Padahal ini bukan kayu, serbuk gitu, serbuk kan, serbuk yang dipres gitu kan.
Ini yang kalau modern-modern tuh biasanya memang sudah gitu. Iya, Sementara yang tradisional malah yang sebenarnya sangat lebih berkualitas. iya benar. Ada meja di rumah saya, isu warisan lah ya, warisan dari kakek gitu kan. Itu dari turun temurun tuh kok Nggak kenapa rusak-rusak. nggak rusak-rusak. Terus saya, Rayap juga nggak mau. terus saya juga bingung kenapa sih, saya nanya sama orang tua saya, Pak ini ngapain sih meja boya udah lama gini, emang nggak mau diganti atau Iya. diapain dimodernisasi gitu? Mm-mm. Kamu nih ngaco, ini jati gitu, Iya. ini batangan jati. Terus belakangan saya awalnya itu waktu itu masih kecil, sekarang Ya, baru nggak ngerti nyadar, lah ya. itu gede banget kacut, itu berarti kan satu potong bread begitu aja gitu, Iya. jadi oke ini harganya berapa? Ini harganya Baru berapa ini? Baru nggak, karena itu kan satu balok jadi nggak ya? Apalagi zaman dulu tuh kayunya yang bener-bener jati mateng ya, yang 10 tahun di Iya. atas. Kalau sekarang mah kebanyakan yang udah masih muda Heeh. gitu. Oke, ini udah ada pertanyaan lagi dari Mas Rahmat ya. Ya Mas Rahmat, apakah peraturan ekspor dari tiap provinsi beda? Maksudnya kalau dari tiap provinsi? Bukan provinsi sih, negara maksudnya mungkin. Kalau provinsi kita masih di dalam negeri dong. Maksudnya mungkin kalau kita yang dari negara Daerah. kita sendiri dulu, itu ada nggak mungkin peraturannya itu ada nggak ya gitu? Sebenarnya kalau peraturan di lokal sendiri itu nggak ada beda sebenarnya, karena kita jatuhnya regulasi negara Indonesia. Tapi misalnya contohnya kita kan port terbesar misalnya kalau di Jawa Tanjung Priuk sama Tanjung Perak di Surabaya kan. Nah jadi mau nggak mau yang di ujung-ujung istilahnya itu pasti akan menambah kos untuk delivery untuk to portnya gitu. Oke, kalau rule enggak, tapi duitnya beda. Ya gitu. Jadi kan misalnya misalnya di Serang nih, kita di Tangerang nih ya, Ya, mau nggak mau kita harus kirim ke Priok kan yang terdekat, Priok, pelabuhan ya, terdekat. Jakarta. Nah jadi yang dari Jakarta ke Tangerang, dari Tangerang tentu biayanya beda dong kosnya, Oh, iya. karena perjalanannya Tambah, berbeda. Nah ya. itu. Kalau untuk regulasi sih enggak, lebih ke biaya delivery-nya ya, Oh, pengirimannya gitu. tapi itu kalau dari tiap, maksudnya saya menelaah pertanyaan Mas Rahmat ya. Jadi iya. kalau dari daerah sih nggak ada. Nggak Apalagi ada. kemarin juga sih Pak Taufik cerita gitu ya. Kalau kita mengekspor, peraturan tuh sangat dipermudah. Iya. Yang sampai di sana yang jadi masalah Iya. ya. Ya kan, karena setiap negara maunya ekspor, benar. jadi kita nggak bakal menghalangi teman-teman mau ekspor kecuali produk apa namanya, Produk yang langkah lah. hewan Langka. dilindungi, pokoknya langka, sesuatu Batas yang lah, kayak maksudnya. gitu-gitu ya, itu memang dihalangi karena udah hukumnya malahan itu dilarang ya. Malah melindungin untuk kita di Indonesia. Ya, Biar ada tetap beberapa ada produk ininya hewannya. ditahan ya istilahnya gitu. Nah, itulah yang rumit di situ. Jadi kalau teman-teman udah dirumitin dari Indo aja, berarti barangnya sebenarnya lagi dilindungin gitu. Tapi kalau yang lain misalnya teman-teman mau ekspor beras, dikasih kalau perlu gitu Iya. kan ya. Nah, itu untuk dari negara kita. Tapi kalau dari tiap negara lain pasti beda. Beda-beda. Setiap negara tuh pasti beda-beda. Setiap proses pengirimannya juga beda-beda regulasinya. Jadi balik lagi memang ke negara mana, terus dengan buyer siapa. Karena setiap buyer kadang minta sertifikasinya beda-beda. Kayak gitu. Ada yang mau ada halalnya, ada yang Ya. nggak mau gitu kan. Itu yang kelihatan banget kalau kalau negaranya emang mayoritas Islam pasti akan minta ya. Iya, kayak Seperti gitu. Saudi, negara-negara Arab sama Malaysia mungkin Mm-mm. ya, dua negara. Sebenarnya kalau untuk kan standarisasi itu kan bisa dibagi dua ya, standarisasi atau sertifikasi untuk ekspor itu dibagi jadi 3. Ada yang wajib itu regulasi dari negara kita. Ada yang umum itu dari biasanya permintaan dari buyer. Ada yang khusus itu jika kalau misalnya produknya itu mau jadi produk premium. Contohnya misalnya kalau dia maunya produk ini jadi sehat, tentunya organik dong. Nah, harus butuh sertifikat organik. Terus ada pengen saya ini perusahaan atau negara yang mendukung pemanasan global. Jadi produk-produk produknya harus organik, plus dari packagingnya plus harus eco friendly gitu kan. Mendukung anti pemanasan global. Iya benar, anti pemanasan global Ya. gitu kan, seperti Jadi itu. produknya harus eco ya. Harus eco friendly gitu. Jadi semua harus yang mudah berbaur dengan tanah. Kalau jadi sampah gitu kan, mudah hancur di tanah gitu. Berarti plastiknya nggak bisa pakai kemasannya nggak bisa pakai plastik. Iya benar, kemasannya nggak bisa plastik, atau plastik kan sekarang udah ada plastik yang eco friendly kan, yang dengan air yang dari Bubur. inilah, dari singkong.
Oh ya, yang lebur. Yang lebur dari singkong, packagingnya juga yang packaging kalau ditanam jadi tumbuhan itu kan udah banyak udah. Sebenarnya sedotan pun udah ada sedotan dari bambu atau sedotan yang dari yang sendoknya masih bisa langsung kita Dimakan, makan. ya. Nah benar, udah banyak itu Saya pernah produknya. Itu ada pernah di kampus saya ada yang bawa kayak gitu buat Iya. sampling kan dia kita mau lagi bikin bisnis plan lah. Iya. Kampus saya kan bisnis. Dia bawa Sendok. sendok yang bisa dimakan gitu. Iya. Emang kayak kayu teksturnya ya, kayak teksturnya terus Keras kayak kayak apa awalnya bohong sama saya gitu. Baik, gue debus gitu. Garpunya di mana? Kraus gitu. What? kalau orang nggak tahu taunya kayaknya plastik ya, tapi pas digigit Kayak kayu, saya Iya. pikir sendok kayu gitu. Oh, Mungkin sendok kayu. kan kayak nyentrik gitu kan. Oh, bagus ya. Digigit lah. Ternyata kayak biskuit rasanya. iya wafer. Wafer itu bisa ya. Nah, ini mungkin pertanyaan teman-teman akan muncul nih pertanyaannya. Lah, tapi saya udah telanjur packagingnya pakai plastik. Contohnya. Itu balik lagi kan permintaan buyer. Iya. Jadi kalau misalnya makanya kalau kita ekspor itu tadi harus siap mental, siap beradaptasi dengan segala permintaan yang macem-macem banget. Jadi kadang tuh memang packaging kita udah bagus, Kita harus terus redesign. harus bahasa Arab, Nah, ada kayak gitu, harus bahasa Korea, padahal Iya. udah bahasa Inggris. Karena Nah, kita udah berusaha internasional ya. bener, dan dia minta bahasa itu tergantung dari buyernya masing-masing lagi. Makanya tadi kan mental tuh dulu bisa nggak nerima semua macam-macam permintaan dan beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Tapi untuk mungkin meringankan mental teman-teman, jangan dianggap cuma beli satu bungkus. Iya bener. Ya kan ya, itu sebenarnya yang kuncinya. Jadi memang waktu teman-teman dapat bayar juga, lu mau beli berapa? Kita ukur. Jadi Benar. enggak ini again bukan kayak local marketplace ya. Iya. Kita cuman saat gitu. Ya udah kita hitung dulu ya Mas gitu atau Pak gitu. Besok deh kita kabarin, itu sangat mungkin kan ya terjadi seperti itu. Bisa. Makanya ya satu hal ya Kak Cut ya, saya namanya again pebisnis pasti ada tekanan mental, tapi tekanan mental juga pasti ada solusinya sih. Iya benar. Kalau dalam hal ini kan penjualannya skala besar ya. Skala besar. Skala besar bisa skala jangka panjang. Kalau misalnya dia untung pasti dia ngambil-ngambil lagi ke kita istilahnya gitu kan. Kalau produknya laris Iya, manis. apalagi kalau ternyata laku, mikirnya lebih jangka panjang lagi, ini Iya. akan beli lagi. Pasti akan beli lagi, dan kalau beli pasti dia lebih banyak lagi gitu Iya. stoknya. Iya ya, oh iya benar juga. Kan dia udah tahu bahwa oh ini produknya laku, restock lebih banyak. Pasti gitu. Benar teman-teman. Dan itu juga mungkin gini, satu hal lagi force measure kita ini menanggulangi force measure-nya bukan berarti nggak bisa dijual di Indo ya. Iya. Dalam mungkin kalau bahasanya bahasa Arab agak sulit, tapi nggak mungkin juga kan sih. Enggak kan Bisa kita juga, ada kan? yang istilahnya Google terjemahan kayak gitu, atau kerjasama sama orang yang tahu bahasa Arab gitu, minta tolong dia bayar jasanya digantiin ditranslatein ke bahasa Arab gitu kan, bisa gitu. Maksud saya kalau misalnya nggak laku atau gimana, walaupun kayaknya nggak gitu juga ya. Ini cara saya berusaha. Oh, seandainya nih kita udah jualan ke dia satu kontainer, dianya nggak laku produk dia kan, tapi dia udah beli dengan kita. Iya, ya udah nggak di kita lagi ya. Resikonya udah di dia, kenapa jualan bisa nggak laku istilahnya kan Iya gitu. sih. Dari situ juga nanti kita follow up gimana Kak, produknya laku atau enggak kan kayak gitu. Oh Misalnya iya, produknya laku ada ya? enggak, kenapa? Ada ya after sales ya. After sale, bahkan kita harusnya after sale juga ada karena menjaga buyer kita gitu. Nah, makanya kalau misalnya bedanya B2C kayak gini, kayak itu bedanya B2C sama B2B. Kalau misalnya B2B kita tanyain lagi kapan mau order lagi, kapan ya. Sekarang B2C juga ke situ sih sebenarnya. Udah Kalau mulai. kita udah beli, besok-besoknya udah notifikasi lagi diskon gitu kan. Ya, ada after sales Ada ya, kan, tapi gitu. biar beli lagi Iya, biar atau beli minta lagi. review. Iya benar-benar gitu. Berhubung saya di lokal ya, saya udah paham banget itu ya. Itu udah tiap hari. Lokal aja kayak gitu, apalagi kita mau ekspor kan gitu. Ini service lah ya, jadi Iya, kita service. juga lebih lanjut, ada hubungannya ya, lebih erat. Walaupun kita misalnya bisa aja dia nggak beli produk kita yang sama nih karena nggak laku, bisa aja kita ada produk lain kita bisa promosiin, dia pasti mau lagi, oh iya nih mau coba deh yang ini gitu kan, bisa juga. Oke, memang seru ya, Pacut kalau kita ngomongin ekspor. Tentunya akan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Tenang aja ya, GT Coaching Clinic dilakukan daily ya, dari judulnya aja sekarang saya tambahin daily GT Coaching Clinic.
Besok pun masih ada lagi, tapi bukan dengan Kacut. Kacut minggu depan gitu ya. Kita hari sorry, Setiap Rabu ya. setiap Rabu. Tapi Insya kalau nggak salah Allah. Kacut Rabu depan nggak bisa ya. Iya, Ada tugas keluar. ada tugas. Jadi mungkin kita tunda dulu, tapi tenang aja teman-teman. Nanti Biar nggak bosen juga sih. biasanya antara kemudian digantikan atau nanti Kacut diganti di tanggal berapa gitu Iya. bisa. Jadi teman-teman biar aware juga ya, kita ngaturnya kadang-kadang begitu ya teman-teman. Kita di sini mengajar kalau dalam hal sharing ya kita sesempat mungkin tentunya. Kadang-kadang ada yang tidak bisa dihindari. Hari ini juga sebenarnya Kacut saya tarik-tarik gitu kan. Tugasnya banyak gitu. Sementara saya ditarik-tarik sama tim produksi yang ada di belakang. Enggak juga sih. Ya, jadi teman-teman, thank you yang sudah ikutan Daily GT Coaching Clinic hari ini. Jangan khawatir, besok masih ada. Insya Allah juga minggu depan masih ada lagi. Kita rencana memang jalan setahun penuh gitu ya. Bahkan teman-teman mungkin sebelum saya akhiri juga teman-teman yang sudah niat nih untuk mungkin mau belajar ya, mau belajar terutama belajar ekspor, kontak kami ya, akan ada di grup nih, boleh nge-DM kami juga boleh perihal program pelatihannya. Kalau soal ekspor memang belum kami belum kami terbuka banget, tapi sebenarnya udah dalam persiapan gitu. Jadi teman-teman kali ada yang mau, monggo gitu. Untuk yang sudah siap saat ini adalah skema pemasaran digital, teman-teman. GT memang sedang membuka. Kalau teman-teman mau sertifikasi ya, di-certified sebagai digital marketer gitu, sebagai contohnya. Itu ada di GT dan teman-teman silakan kontak kami kembali ya, berhubung ini ada di Telegram, saya ada juga di grup itu, jangan lupa ya. Di DM aja boleh gitu ya, di DM aja boleh, atau yang ngetek deh nama saya di grup itu pun juga monggo. Teman-teman yang berniat silakan. Yang di YouTube berarti harus join dulu ya, memang karena di coaching klinik ini memang kami buka untuk teman-teman alumni dan para UKM binaan gitu ya, alumni pelatihan dan juga UKM binaan GT gitu. Again, thank you, Kacut. Sama-sama, Ya, Mas Bayu. selamat Thank you. bekerja kembali, dan juga thank you untuk hari ini. Teman-teman juga thank you sudah ikut di sesi coaching klinik hari ini. Sebelum mengakhiri, tentunya saya mengingatkan kembali teman-teman untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Untuk sesi hari ini teman-teman, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.